Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang uji instrumen. Jadi salah satu masalah dalam suatu penelitian adalah bagaimana data yang diperoleh harus akurat dan objektif. Ya, hal ini sangat penting dalam penelitian karena kesimpulan penelitian hanya akan dapat dipercaya jika akurat. Jadi, data yang kita kumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kita itu tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, pada topik pembelajaran kita di hari ini ada dua. Yang pertama uji validitas dan reliabilitas kuesioner, yang kedua uji iterator reliability. Ya, kita lanjut yang pertama. Apa itu uji validitas dan reliabilitas kuesioner? Ya. Nah, apa itu validitas dan reliabilitas? Ya, perlu kita ketahui bahwa validitas berasal dari kata validity yang artinya mempunyai arti sejauh mana ketetapan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Ya, saya kasih contoh misalnya. Bila seseorang akan mengukur sebuah cincin, maka dia harus menggunakan timbangan emas. Di lain pihak, bila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia harus menggunakan timbangan berat badan. Jadi dapat disimpulkan bahwa timbangan emas akan valid untuk mengukur berat cincin. Tapi timbangan emas tidak valid untuk menimbang berat badan. Ya, bisa dipahami, kita lanjut. Sedangkan reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. Saya kasih contoh misalnya, saya ingin mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 2 jenis alat ukur. Ya, alat ukur yang pertama dengan meteran yang dibuat dari logam. Sedangkan alat ukur kedua dengan menghitung langkah kaki. Ya, pengukuran dengan meteran logam akan mendapatkan hasil yang sama kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki, langkah kaki, besar kemungkinan akan didapatkan hasil yang berbeda kalau pengukurannya dilakukan 2 kali atau lebih. Ya, nah, dari contoh yang saya berikan berarti meteran logam lebih reliable dibandingkan langkah kaki untuk mengukur jarak. Ya, bisa dipahami, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengukur validitas? Ya, nah, untuk mengetahui validitas suatu instrumen, ya dalam hal ini kuesioner, dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor total. Suatu variabel atau pertanyaan dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi ya secara signifikan dengan skor total. Nah, biasanya teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi percentage moment. Ya, nah ini rumusnya itu R sama dengan N ya sampel ya jumlah total sampel sigma XY kurang sigma X sigma Y dibagi dengan akar dari N XY pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2 dikali dengan
N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2. Nah, biasanya itu ya keputusan uji ya itu bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak, artinya variabel valid. Nah, sedangkan bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0-nya gagal ditolak, artinya variabel tidak valid. Ya, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengukur reliabilitas? Ya. Nah, pertanyaan dikatakan reliable ya. Reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Jadi, jika misalnya responden menjawab tidak setuju terhadap perilaku merokok misalnya, dapat mempertinggi kepercayaan diri. Maka jika beberapa waktu kemudian ia ditanya lagi untuk hal yang sama terkait perilaku merokok, maka seharusnya tetap konsisten pada jawabannya semula, yaitu tidak setuju. Ya. Nah, pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, di sini ada repeated measure atau alat ukur ya, ukur ulang, kemudian ada one shot atau diukur sekali saja. Nah, perlu kita ketahui bahwa alat ukur ulang ya. Nah, pertanyaan ditanya pada responden berulang pada waktu yang berbeda, misalnya sebulan kemudian, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak. Nah, kemudian diukur sekali saja ya. Nah, di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pada umumnya pengukuran ini ya, yang one put ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan ya. Nah, kemudian reliabilitasnya dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu ya. Jadi jika pertanyaan tidak valid ya, maka pertanyaan tersebut harus dibuang atau dilepas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid kemudian baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. Ya, bisa dipahami. Kita lanjut yang kedua, topik pembelajaran yang kedua, yaitu uji iterator reliability. Ya, nah, apa itu uji iterator reliability ya? Yaitu merupakan jenis uji yang digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan petugas pengumpul data. Nah, alat yang digunakan untuk uji ini adalah uji statistik kappa. Nah, prinsipnya bila hasil uji kappa signifikan atau bermakna ya, maka persepsi antara peneliti dengan numerator sama. Sebaliknya, bila hasil uji kappa tidak signifikan atau bermakna, maka persepsi antara peneliti dengan numerator terjadi perbedaan. Ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan secara langsung ya. Nah, bagaimana cara uji instrumen ya, baik itu kuesioner dan juga penyamaan persepsi tadi ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung ya, bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas suatu kuesioner ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Uji coba dilakukan pada 15 responden ya, dengan bentuk pertanyaan
sebagai berikut. Yang pertama, apa Anda sering terpaksa bekerja lembur ya? Jawabannya ada 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda apakah dalam hidup ini perlu bersaing? Kemudian yang ketiga, apakah Anda mudah marah? Yang keempat, apakah Anda sering terjadi konflik dengan keluarga? Yang kelima, apakah Anda sering terjadi konflik dengan teman kerja? Ya. Nah, setelah itu ini saya sudah tabulasi ya, yaitu ini ada nomor respondennya ya, ada 15 ya. Kemudian pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat sudah saya tabulasi ya. Selanjutnya saya akan entry ke SPSS untuk kita uji ya. Nah, ini sudah saya entry ke sini ya. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa yang pertama itu kita harus analyze ya, analyze, kemudian skala ya, kemudian reliability analysis. Nah, selanjutnya kita memindahkan 5 pertanyaan ini ke kolom item ya, bisa dengan cara satu-satu ya. Nah, bisa juga dengan cara di blok semuanya kalau yang sudah terbiasa. Nah, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita klik statistik. Nah, di sini kita perlu checklist. Yang pertama item, yang kedua skala, yang ketiga skala if item delete ya. Nah, setelah sudah ya, maka kita klik continue. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, pertanyaan 1 tabelnya sorry ya, yang pertanyaan 1 sampai ke 5 ini sudah didapat hasilnya ya. Nah, jadi bagaimana kita interpretasi ini ya? Nah, kita harus membandingkan nilai R tabel ya dengan nilai R hitung. Nah, nilai R tabel ya dilihat dengan R tabel pada lampiran degree of freedom atau siapkan kebebasan ya. Ini saya sudah lampirkan juga. Nah, yaitu N kurang 2, jadi 15 ya, 15 responden dikurang 2, kita dapatnya R tabel nomor 13 dengan nilai signifikan 0,05 ya. Jadi kita pakai 0,514 ya. Nah, bagaimana kita menilai hasil interpretasi yang sudah kita buat ya? Nah, masing-masing pertanyaan atau variabel dibandingkan nilai R hasil dengan R tabel 13 tadi, yaitu 0,514 ya. Nah, kesimpulannya terlihat dari 5 pertanyaan ini ya, ada satu pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 2 ya, yang R-nya adalah 328 sorry ya. Nah, yang nilai sangat rendah dari R tabel tadi 0,514
sehingga pertanyaan 2 ini tidak valid, sedangkan untuk pertanyaan 1, 3, 4, 5 dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita analisis lagi ya dengan mengeluarkan pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 2. Nah, kita lakukan ulang ya. Caranya sama, analyze, skala, kemudian reliability analyze ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini kita keluar. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi sekarang terlihat dari keempat pertanyaan semua nilai R hasil ya, yang ini nilai R hasil ya. Correlation item total correlation, nah berada di atas nilai R tabel, yaitu tadi R tabel itu 0,514 ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat pertanyaan tersebut valid. Nah, sedangkan reliabilitasnya bagaimana? Nah, setelah semua valid ya, baik pertanyaan 1, 3, 4, 5. Nah, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah dengan menyambungkan nilai R hasil ya, nilai R hasil ini dengan R tabel, yaitu yang tadi R tabel 0,514. Nah, perlu kita ketahui bahwa dari hasil uji di atas ternyata nilai R alpha ya, yang ini R alpha 0,993 lebih besar dibandingkan dengan R tabel tadi. R tabel yang ini 0,514 ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua kita lanjut untuk bagaimana cara melakukan uji indikator reliability ya. Ini saya buat contoh untuk uji indikator reliability ya. Jadi contohnya yaitu suatu penelitian praktik keperawatan keluarga terdapat instrumen ya. Ini contoh saja ya yang terbentuk observasi terhadap perilaku perawat dalam merawat pasien. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam melakukan komunikasi dengan pasien bersifat ramah ya. Jadi 1 itu ya, 2 itu tidak. Nah, kemudian dilakukan uji coba ya dengan pengamatan sebanyak 10 pasien. Nah, adapun hasilnya yang ini ya. Setelah saya tabulasi ya, nah saya akan melakukan uji untuk indikator reliability ya. Nah, ini sudah saya buat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, setelah data kita entry di SPSS, maka kita klik analyze. Setelah analyze, kita sorot ke deskripsi statistik. Nah, kemudian kita klik crop. Nah, setelah sudah, perlu dipahami bahwa kolom round dan kolom ini yang mau dimasukkan ya. Yang pertama adalah yang peneliti, kita masukkan ke bagian round ya. Kemudian yang numerator ini ke bagian kolom. Nah, setelah sudah ya, kita klik statistik, kemudian kita centang kappa ya. Nah, setelah sudah kita klik continue dan oke untuk melihat hasil. Nah,
Nah, ini hasilnya. Ini nilai sigma ya. Nah, dari bagaimana kita interpretasi hasilnya? Mohon diperhatikan. Hasil uji ya didapatkan nilai koefisien kappa sebesar 0, nilai koefisien kappa ya 0,583 dan p-value-nya sebesar 0,65. Nah, dengan hasil ini berarti p-value-nya lebih besar ya dari alfa. Berarti hasil uji kappa tidak signifikan atau bermakna. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan persepsi mengenai aspek yang diamati antara peneliti dan numerator. Ya, nah, kita pastikan ya sesuai dengan rumus ini tadi. Nah, bila hasil uji kappa signifikan atau bermakna, maka persepsi antara peneliti dengan numerator sama. Sebaliknya, bila hasil uji kappa tidak signifikan, maka persepsi antara peneliti dengan numerator jadi perbedaannya karena nilai p-value-nya tadi lebih besar dari nilai alfa. Nah, demikian untuk pembahasan kita di hari ini. Apakah ada pertanyaan, bisa langsung mengirim melalui email saya dan juga bisa menghubungi kontak saya ya. Bila materi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.